Hari ini sangat spesial, di mana saya akan memberikan satu tips yang mudah dipelajari, tetapi akan membantu Anda di dalam menghadapi kondisi gejolak market yang volatile. Jadi kita menempatkan diri kita di dalam satu kondisi market yang volatile, di mana volatile itu tidak nyaman ya. Tidak nyamannya kenapa? Karena pergerakan harganya ini cenderung bergerak tidak beraturan, dan setelah dia menguat sebentar lagi dia dapat melemah dan seterusnya. Dan hal ini akan sangat mengganggu psikologi kita di dalam trading. Tetapi hal-hal tersebut tidak bisa kita hindari, karena di dalam sebuah pergerakan harga dalam 12 bulan perdagangan itu sudah memiliki satu karakteristik yang sudah pasti dan kemudian harus kita lewati. Tidak peduli Anda bersama klub atau Anda berjalan sendiri di dalam trading, apakah Anda trading di pasar saham Indonesia atau Anda trading di pasar saham yang luar, ini adalah karakter dasar dari pergerakan harga yang Anda harus ketahui dan tidak bisa dihindari. Sehingga apabila Anda ingin berbisnis di financial market, jalan satu-satunya adalah menerima kenyataan, melihat apa yang akan terjadi, dan kemudian mengikuti aturan yang ada untuk meraih keuntungan. Salah satu kelemahan dari bisnis saham adalah memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa melakukan profit taking dibandingkan dengan trading di derivative market seperti futures dan lain-lain yang memiliki satu volatility yang lebih besar dan kemudian transaksinya jauh lebih besar juga, dan harga itu bisa bergerak tick by tick yang sangat variatif ya, tidak seperti saham. Apabila kita sudah membeli dan kita menunggu pergerakan harga itu menuju ke profit targetnya, maka harus melalui berbagai macam tahapan. Salah satunya adalah pada saat Anda menikmati kenaikan, tiba-tiba harga itu jatuh dengan signifikan ya, membuat Anda tergerus lagi keuntungannya. Pilihannya cuma dua, Anda mengambil keuntungan tersebut, Anda jual, kemudian besoknya naik kembali dan Anda akhirnya terpaksa membeli lebih tinggi, atau tetap saja menahan ya, ditahan saja sampai nanti kembali. Tetapi masing-masing ada resikonya. Kalau kita menahan, ternyata proses kejatuhan harga itu adalah sebuah bentuk perubahan arah harga dari bull menjadi bear, maka keuntungan yang awalnya didapatkan akhirnya rugi. Nah, ini sebenarnya akan dibahas dengan detail di suatu waktu yang panjang ya. Harusnya 1 semester kita bisa gunakan itu, seperti rekan-rekan Anda di CAT program, mempelajari tentang karakteristik dari price action itu sendiri. Itu memerlukan waktu yang cukup lama, tetapi saat ini kita akan mengambil satu potongan yang idealnya bisa Anda gunakan di dalam melakukan satu analisis agar terhindar dari volatile market yang berlebihan. Kita tahu bahwa pada saat siklus Mercury retrograde berlangsung, kondisi pasar itu rata-rata akan bergerak naik turun itu dengan volatility yang cukup tinggi dan susah diprediksi ya. Walaupun secara overall pada saat terjadi Mercury retrograde di bulan-bulan Januari seperti ini, endingnya adalah upside. Nah, tetapi di dalam proses kenaikan harga itu terjadi satu gejolak yang agak susah dikontrol, yang mana Anda harus benar-benar menjadi defensif gitu. Terbukti indeks harga saham gabungan waktu tanggal 26 Januari 2015, kalau Anda lihat dari chartnya, dia naik, dia turun dengan signifikan secara tiba-tiba karena dikhawatirkan pemilu Yunani dan kemudian ada kekacauan dari politik di dalam negeri, masalah Polri dengan KPK. Tetapi itu tidak menjadi alasan bahwa tren bullish itu selesai gitu. Nah, apa yang mendasari dan bagaimana cara kita melihatnya? Tentunya Anda memerlukan cara untuk melihat. Oleh karena itu kita berbicara tentang big trend for big profits. Kalau kita mengacu pada hukum Dow teori yang ke-6, dikatakan bahwa the law of inertia dari Newton law itu menunjukkan bahwa benda itu akan tendensi bergerak ke satu arah ya, sampai nanti ada satu gaya yang membuktikan bahwa itu harus berbalik gitu. Maka tren itu sebenarnya dia akan bergerak menuju ke satu tujuan di dalam sebuah arah tren dan tidak gampang berubah. Oleh karena itu, di dalam kita mau mencari tahu tentang arah pergerakan harga, tidak ada lain, Anda harus mengerti benar-benar bagaimana karakteristik dari harga yang divisualisasikan melalui sebuah chart ya. Nah, hari ini saya akan tunjukkan kepada Anda semua untuk melihat arah tren yang besar supaya tidak panik dan kemudian kita masuk ke
bagian partikel kecil daripada gambar tersebut. Untuk pertama kita melihat dulu secara besar arah kemana, kemudian kita berbicara sedikit mengenai konsep untuk kita masuk di dalam marketnya itu sendiri bagaimana ya. Yang Anda lihat sekarang di gambar ini adalah sebuah pergerakan harga dari indeks harga saham gabungan ya, dimana saya menyukai sebuah pergerakan harga yang clean, yang bisa terlihat dengan jelas ya, seperti ini bisa jelas sekali dia naik, kemudian ini dia turun terlihat dengan jelas, ini juga dia naik kembali, ini terlihat dengan jelas juga ya. Nah ini nyaman dilihat, tuh gampang dilihatnya, daripada Anda melihat mungkin seperti ini agak berantakan misalnya. Jadi kita menggunakan sebuah perspektif ya di dalam kita melakukan analisis. Terlihat sekali di sini arah harganya itu menghadap ke atas, dan kemudian kalau kita bicara bentuk-bentuk kepala ya, ini adalah puncak-puncak harga, dimana puncak-puncak harganya itu makin lama semakin tinggi ya. Puncak-puncak harga ini semakin lama semakin tinggi, dan kemudian kaki-kaki dari harga itu semakin lama juga semakin naik. Tidak mudah untuk membuat harga itu berbalik dari yang awalnya naik begini, tiba-tiba dia berbalik menghadap ke bawah, itu tidak gampang. Artinya apa? Artinya kalau dia tidak gampang, maka secara keseluruhan ini akan terus naik ke atas sebenarnya. Dan satu bar yang ini cukup tinggi, wajar saja apabila dia beristirahat di sini. Ini tidak bisa dikatakan bahwa dia masuk di dalam trend bearish, kemudian dia mengakhiri penguatannya gitu dengan hanya satu bar yang jatuh seperti ini ya. Ini tidak bisa dikatakan serta-merta ini sudah selesai gitu. Dia harus melalui proses, dia mendatar, kemudian dia melengkung terlebih dahulu, menembus kaki yang di sini, menembus yang di sini ya. Kepalanya bisa lebih rendah ya. Nah, ini yang menjadi satu patokan. Tidak bisa Anda hanya mengatakan bahwa menjadi bearish dengan serta-merta ini melemah begini ya. Oleh karena itu secara keseluruhan Anda masih bisa melihat bahwa ini arahnya adalah up. Itu dipegang dulu bahwa big trends mengatakan bahwa dia up. Yang terjadi di dalam big trend ini, kalau kita menurunkan sebuah perspektif kita lebih kecil ya, dengan perspektif yang lebih kecil, memang lihat di dalam sebuah big trend tadi itu terdapat pergerakan harga yang seperti ini. Tetapi ujung dari keseluruhan ya tetap saja dari bawah dia naik ke atas ya. Dia tidak berubah. Nah ini yang akan kita bahas hari ini, bahwa di dalam membuat analysis market sudah harus dipastikan bahwa Anda memiliki dimensi sudut pandang yang berbeda. Tidak bisa menggunakan satu sudut pandang yang sama ya. Karena ini yang sangat penting nantinya untuk kita pelajari. Nah, saya akan cenderung menggunakan weekly chart sebagai cara untuk menganalisa suatu market, di mana dia harus benar-benar di dalam satu bentangan naik seperti ini misalnya ya. Sebagai lawannya mungkin Anda akan lihat sebuah bentangan harga yang menghadap ke arah bawah. Oke. Kalau kita hubungkan semuanya ini secara kasat mata terlihat bahwa memang ini arahnya turun. Jadi setiap kenaikan yang terjadi di sini, sebelum dia itu benar-benar bisa membuat kepala yang lebih tinggi, kaki yang lebih tinggi dan seterusnya, ya, kepalanya lebih tinggi, maka ini setiap kenaikannya tidak bisa kita katakan itu sebagai bullish. Makanya dari 15 saham yang diberikan A Club itu overall kalau Anda lihat itu arahnya semua menghadap ke atas ya. Misalnya kalau dari consumer kita ada ICBP, kemudian ada Kalbe Pharma, terus ada konstruksi, itu ada Wika ya, kemudian Wika Beton, WSKT. Nah ini konsisten kan, kalau Anda lihat semuanya itu sebenarnya menghadap ke atas, karena kita menganut the Newton Laws tadi. Gudang garam misalnya, even though gudang garam sempat turun dengan ekstrim ya, walaupun ini juga sempat mengagetkan kita, tapi overall dia tidak berubah gitu. Dia masih dalam satu period yang up, dan ini sudah mulai masuk di dalam satu warning. Dia harus segera lagi
berusaha mengejar kepala yang ada di sini, puncaknya ya. Kalau dia tidak berhasil mengejar, ya ini akan terjebak, dia akan terus turun dan kita harus remove segera dari list. Kemudian Anda lihat properti misalnya, semua up ya, LPCK, ini ada beberapa saham-saham yang kita pilih, very strong trend, up trend semuanya. Ada caranya nanti untuk melihat target harga yang ada di sini itu nanti bagaimana, itu nanti ada caranya melihatnya. Ya, dengan Fibonacci misalnya dilihat ini masih akan naik, itu adalah the second stage. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu bahwa the big trend itu up. Jangan sampai Anda fight dengan saham-saham yang big trendnya down, seperti kita lihat Cepro, walaupun ini adalah micro caps ya, tetapi dia up-nya cukup baik ya. Sangat strong sekali ke atas ya. Kalau kita compare dengan Cepin misalnya, kita bisa lihat ini tidak mengarah kemanapun dan ini cenderung flat, maka ini kita tidak mau beli. Kenapa tidak mau beli? Kecuali dia sekarang berada kurang lebih di 1/8 dari bagian sideways-nya. Ini boleh dipertimbangkan. Berarti ini nanti kalau dia sampai ke sini sell, nanti sampai ke sini buy, karena dari bentangan yang sideways pun untuk masuk di dalam trend bearish ataupun bullish ini juga sangat susah, tidak gampang dia berubah trend. Harus memerlukan satu katalis yang kuat. Untuk saham lain, ini turunnya drastis sekali ya. Jadi walaupun ada kenaikan nih, misalnya perspektifnya begini. Ini kenaikan misalnya dari harga 1.900 sampai 2.130, Anda melihat, waduh ini naiknya banyak, kenapa tidak beli? Saya tidak akan pernah mau membeli yang ini, walaupun Anda naik 10% di sini, saya akan diamkan. Karena di saham itu jahatnya pada saat dia sudah turun, kembali lagi ke tren semula, Anda tidak akan bisa melakukan apa-apa pada saat itu. Bid dan offernya tiba-tiba hilang dan harga akan turun terus, Anda tidak bisa sempat keluar. Jadi ini jelas kita akan remove. Bagaimana ada Java pun demikian. Indikator apapun yang mengatakan bahwa Anda buy ini, fundamental apapun yang mengatakan ini murah, kita tidak akan pernah mau beli sebelum dia bisa membuktikan bahwa dia akan berbalik arah. Saya lebih baik beli ini nanti di harga 1000-an. Pada saat trennya itu benar-benar sudah matang, sudah jadi, dan kemudian dia dengan naturnya dia bisa berbalik arah dengan sendirinya, kemudian dia terus naik ke atas ya pada skala tren besar. Jadi tren besar ini di sini saya selalu menggunakan weekly. Jadi di dalam saham itu kita di dalam melakukan analisa itu melihatnya selalu weekly ya. Weekly itu bukan berarti time frame weekly-nya, tetapi saya mau melihat bentangan yang paling besarnya itu sebenarnya arah yang mana, karena di dalam bentangan besarnya tidak mudah untuk berbalik ya. Oke, sekarang kita lihat lagi misalnya bagaimana dengan Inco. Saham-saham yang bull yang kita rekomendasikan itu arahnya dari weekly trend ya, itu pretty good. Kalau Anda lihat itu arahnya menghadap ke atas semua. Ada Ciputra, kemudian ada Kalbe Pharma ya. Kita menggunakan weekly trend. Kenapa? Weekly trend ini bisa melihat bentangan yang besar. Kemudian ada even though Gudang Garam sempat turun, dia harus kembali lagi naik ke atas karena ini sudah mencapai batas-batas yang krusial. Kemudian kalau kita lihat dari construction, Wika, WSKT, semuanya menghadap ke atas. Ini yang membuat kita mudah untung sebenarnya ya. Melihat big trendnya terlebih dahulu. Lebih lengkapnya big trend itu seperti apa nanti di kesempatan yang lain kita bahas. Tetapi yang jelas membiasakan sudut pandang Anda untuk melihat pergerakan harga yang up seperti ini ya. Kalau kita lihat tadi ada Harum, kemudian ada Cepin. Nah ini kebalikan, kalau Cepin ini flat atas bawah dan tidak gampang untuk saham Cepin ini naik lagi ke atas. Nah ini range atas bawahnya saja sudah 3.700 sampai 4.300. Ini sangat lebar sekali di dalam dia rentang perdagangannya, sehingga di harga 4.000 ini tidak disarankan Anda untuk masuk ya. Kalau kita lihat dari skala yang lebih kecil, maka ini seperti Anda melakukan satu zoom dengan mikroskop. Ini harga di tengah-tengah akan sangat beresiko. Walaupun dia bisa naik ke 4.250, jangan melihat ini bisa naik 5% lalu Anda beli. Anda harus memikirkan kalau ini gagal, ini jatuhnya Anda akan dibawa menyelam lagi sampai 3.700, dan kalau Anda nyangkut di tengah ini akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, dengan mengetahui denyut nadi dari pergerakan harga itu, Anda nanti bisa mendapatkan money management-nya dan lain-lain. Seperti saham Java seperti ini, biar katanya fundamentalnya bagus dan sebagainya, sektor yang mendukung, Anda jangan pernah mendengarkan riset-riset fundamental yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Karena pada dasarnya analis dari
sekuritas yang mengcover fundamental. Mereka tidak berbicara tentang pergerakan harga sahamnya, tetapi mereka berbicara tentang bagaimana perusahaan itu nilai wajarnya seperti apa. Bagaimana kalau misalnya dari fundamental value-nya tidak sesuai dengan price action, ya maka juga tidak akan kemana-mana. Karena ingat, pergerakan harga saham itu merupakan refleksi dari perilaku pelaku pasar, tidak ada hubungan sama sekali dan valuation-nya. Walaupun memang pelaku pasar itu akan membeli dan menjual melihat dari nilai wajarnya, tetapi mereka tidak selalu sama, ya. Itu adalah salah satu contoh yang terpotong tadi. Sekarang kalau kita lihat saham Inco itu bergerak di dalam kondisi flat. Kemudian Antam ini, nah bagaimana dengan Antam, ya? Ada satu usaha sebenarnya dari Antam ini untuk naik kembali ke atas. Saya biasanya untuk mempermudah saya gabungkan dengan exponential moving average, ya. Kita masukkan exponential moving average, mungkin di sini saya menggunakan moving average 21 atau saya gabungkan, saya bisa gunakan exponential 21 misalnya atau 34. Kalau buat saham saya biasanya 34 itu cukup baik, ya. Karena ini merefleksikan 34 hari, angka 34 itu diambil dari Fibonacci. Dan kalau Anda lihat di sini, dia baru mencoba sebenarnya untuk naik dan kemudian untuk merambat. Ini tidak nyaman, ya. Masih banyak saham lain sebenarnya yang bisa up-nya itu besar. Kalau ini terlalu memaksakan itu. Anda ibaratnya sedang membeli sebuah barang yang baru rusak berat lalu direparasi. Kenapa nggak beli yang sedang sehat-sehat saja misalnya? Bagaimana dengan batu bara yang lain? ITMG ini sudah sangat terpuruk sekali, ya. Kita lihat PTBA misalnya. Kenapa saya rekomendasikan PTBA ketimbang ITMG? Ini sudah jelas sekali karena big trendnya ITMG ini orang pasti bunuh diri gitu kalau Anda beli di sini. Seringkali perspektif dari seorang investor itu melihat bahwa aduh ini udah murah, udah turun ke 15.000 dan itu harusnya di 30.000, dia pernah tertinggi, dan kemudian ada sekuritas besar memberikan rekomendasi buy dan sebagainya. Ini jangan sampai Anda memiliki konsep berpikir seperti itu, ya. PTBA ini termasuk yang bull, ya. Kalau kita tarik ini lebih jauh lagi sebenarnya dengan data yang lebih luas, kita lihat PTBA. Ini bull, kemudian ini bear, dan kenapa kita yakin PTBA itu better? Dia sudah naik duluan sebenarnya, jadi dia sudah mencoba untuk melawan dari bear-nya. Walaupun ini memang masih turun lagi, tetapi kita punya satu konsep bahwa pattern yang terbentuk di sini ini pada akhirnya akan melanjutkan penguatannya sampai ke atas, ya. Di awal mula dari awal bull itu boleh, tetapi kalau Anda bedakan dengan ITMG ini sama sekali beda. Ini terpuruk dan masih dalam kehancuran walaupun sektornya sama. Adaro pun demikian. Adaro ini masih berbahaya. Kenapa? Karena dia mencoba menjadi bull tetapi terhambat, dia gagal, ya. Jadi di sini ini kita milih gitu loh. Walaupun batu bara katanya bagus dan sebagainya, tapi kalau price action-nya itu mengatakan bahwa dia belum mampu naik, tidak layak sebenarnya kita kalau mau beli. Bagaimana dengan semen itu? Ya, walaupun semen itu kemarin kena isu rontok besar, tapi dia tidak merubah serta-merta tren bullish-nya. Walaupun memang ini ada satu indikasi dari yang awalnya demand itu udah lebih besar dari supply, dia memasuki satu kondisi yang cukup flat di sini, ya. Kalau Anda amati, ini flat seperti ini agak bahaya memang. Dan saya kurang suka yang seperti ini karena tenaga dia untuk naik sudah hampir hilang. Tidak ada gunanya, walaupun ini ada harga 22.000, ini harga 25.000. Saya bukan termasuk trader yang akan mengambil opportunity seperti ini. Saya mungut-mungut posisi seperti ini, saya tidak suka, ya. 22.000 sampai 25.000, ya katakan itu 15% sekalipun, tetapi saya lebih baik tidak terjebak di dalam suatu kondisi pasar yang seperti ini. Itu pengalaman yang mengajarkan saya bahwa kondisi ini menjadi 50-50 chance-nya untuk berhasil. Saya lebih baik beli ICBP yang jelas-jelas memang tidak tiap hari jalan, tetapi pada saat saya tidak memiliki waktu, saya beli harga 12.000, saya lupa ngurus pun bisa jadi 15.000, ya. Nah, itulah adalah sebenarnya karakter trade yang menguntungkan. Sebenarnya itu seperti itu. Saham itu kalau bisa dibiarkan, nggak diapa-apain, naik sendiri. Kimia Farma misalnya, walaupun kecil-kecil tapi Anda kalau lihat tidak ada cerita dia turun pun setelah itu naik lagi karena majornya adalah bull. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu big trend itu bisa menghantarkan kita kepada big profit. Lantas
bagaimana sih caranya kita untuk masuk? Ya, tentunya kita semua sudah memiliki pengalaman mungkin sebelumnya untuk entry, Anda sudah mempelajari indikator dan sebagainya. Di sini salah satu rahasia yang paling penting adalah kegunaan dari real time hourly chart, karena ini yang akan membantu Anda masuk dengan presisi supaya tidak nyangkut terlalu lama. Seringkali saham-saham yang kita beli itu sebenarnya nggak nyangkut terlalu lama ya, paling ruginya di waktu ya, karena memang ada saham yang tidak ngikutin bottom timing IHSG gitu ya. Tetapi untuk ditarik-tarik ke bawah, kalau Anda ingat lagi perjalanan Anda sebelum dengan A-Club dan bersama A-Club, agak sedikit dari 10 mungkin 3 yang gagal ya, diseret dulu ke bawah. Tetapi secara overall tidak lebih dari 6% diseret ke bawah, paling dia hanya diam tiba-tiba naik. Kenapa bisa seperti itu? Karena contoh pada Kimia Farma misalnya, kita udah tahu ini up, kemudian ini akan down seperti ini ya. Nah, kita biasanya akan langsung turunkan untuk melakukan satu mikroskopik ke area yang bagian sini, karena kita tahu ini nanti ujung-ujungnya akan naik. Saya mencari celah itu dengan menggunakan hourly chart yang real time di sini. Ya. Memang kalau kita masuk ke hourly ini kelihatannya kok bearish, tetapi ingat ini adalah bagian daripada bullish besar itu, sehingga yang harus Anda lakukan adalah mencari posisi buy di hourly chartnya. Dengan cara apa? Ya, maybe you are looking for pattern misalnya. Anda mencari false break, Anda mencari pattern apa yang mungkin terjadi di sini ya. Kalau misalnya Anda mengenal head and shoulder inverted, bisa saja sudut pandangnya berubah menjadi ini adalah potential inverted head and shoulder yang akan membawa harga itu naik lagi. Just in case kita berbicara ini adalah di inverted head and shoulder ya, kemudian up lagi seperti ini, maka kita entry-nya justru di level-level ini ya. Kalau ini sekarang di 1265, kita mungkin dengan menggunakan Fibonacci kita mencari area kepala cangkulnya di mana. Oke. Ya berarti 1265 atau lebih rendah lagi ke 78,6%, yaitu adalah di 1250, itu Anda akan benar-benar mendapatkan bottom di situ. Oke. Or kalau kita menggunakan support resisten yang biasa, di sini ada satu ekstrim support ya, kemudian ditolak dan harga naik lagi, ini bisa menjadi satu patokan juga. Nah, pada saat kita sudah mengkategorikan saham tersebut bergerak di dalam sebuah bullish trend, itu mendapatkan sebuah jawaban bahwa we have to buy. Oke. Kita harus membeli. Itu yang paling penting. Pada saat kita membeli, waktu kita sudah yakin itu membeli, idealnya rekomendasi beli itu tidak berubah setiap minggu. Jadi kalau kita sudah bicara dengan big trendnya itu beli, maka usianya itu kurang lebih bisa 3 bulan, 4 bulan, dan itu remain buy terus selama dia tidak patah dan di dalam weekly trend yang besar itu dari big trendnya itu dia tidak melakukan satu pembelokan dan kemudian dia melengkung lalu turun. Maka overall kita harus tetap stay pada kondisi buy. Itu yang paling penting Anda harus ketahui. Nah, every day di dalam melihat di mana kita buy, paling ideal itu sebenarnya kita turunkan ke hourly time frame, karena Anda akan melihat dengan jelas. Nah, bagaimana kalau Anda tidak mengerti bagaimana caranya? Anda bisa belajar, terutama Anda harus memiliki perangkatnya. Data real time itu sangat dibutuhkan ya, data real time untuk trading. Di sini kita menggunakan satu data provider software, itu bisa menggunakan software yang bisa support dengan real time. Di sini saya menggunakan Bumi Anyar AMTA. Jadi dengan AMTA ini memungkinkan Anda untuk melakukan real time streaming. Jadi dari time frame yang kecil sekalipun ya, sampai 1 menit. Di situ kita bisa lihat dan kita bisa merge dengan professional charting software. Nah, kalau kita sudah amati, maka sekarang kalau tadi kita sepakat bahwa IHSG itu bullish, so setelah dari sini kita masuknya ke IHSG ya, kita coba lagi. Nah, ini adalah data terakhir dari IHSG. Tentunya banyak gap. Kalau hourly kita tahu bahwa harga pergerakan saham kita kan hanya 4 jam. Ini data yang terakhir ya. Overall dari weekly-nya semua itu
bergerak dalam trend bull. Kemudian kalau kita bawa ke hourly, ini dari tanggal 26-nya, disinilah kita akan mencari pattern apa yang muncul di sini dan kemudian apa yang bisa kita temukan. Biasanya di hourly saya paling suka mencari posisi yang lagi turun-turun begini, karena ini kan bearish pada skala yang kecil ya, dan mencari pola-pola reversalnya itu justru di sini, sehingga kita bisa mendapatkan early stage dari pembalikan arah. Jadi kebalik perspektifnya, kalau di weekly-nya harus naik ke atas, maka di hourly-nya Anda mencari pattern reversal ya. Bagaimana dengan gambar yang terakhir ini? Gambar yang terakhir ini belum terbentuk pattern, artinya apa? Dia harus bergejolak lagi sedikit baru nanti akan muncul pattern. Kalau dia belum ada gejolak, pattern itu belum akan muncul. Jadi harus tahu ya, kenaikan yang seperti ini kadang jangan terlalu senang karena dia harus bergejolak. Contohnya pada saat ini turun, dia harus bikin gejolak dulu seperti ini, ada sideways kecil, baru disinilah kita bisa ketemu entry-nya. Karena setiap sideways itu adalah entry point yang paling baik ya. Oke, kita lihat lagi saham yang lain, misalnya saham Bumi. Saya tidak pernah tertarik kenaikan Bumi dari 60 ke 90 karena overall adalah down ya. Kenapa demikian? Daripada saya kejar-kejaran di stock market hanya untuk mendapatkan sekian persen dari saham-saham yang sangat berbahaya, lebih baik saya trading dengan dana yang sekecil apapun itu di futures market, karena akan lebih baik hasilnya daripada saya fight di sini. Jadi Anda sendiri mulai sekarang sudah bisa lakukan scanning saham-saham yang secara big picture-nya itu bergerak di dalam kondisi flat atau bearish, nggak peduli fundamentalnya bagus atau tidak. Yang jelas market merespon itu jelek, lebih baik kita hindari ya. Kenapa CPO tidak kita rekomendasikan ya? Karena begini, marketnya tidak baik ya. Beberapa provider signal lain mereka happy dengan trading pendek-pendek, tetapi pengalaman saya itu pada akhirnya tetap akan merugikan kita. Jadi lebih baik kita stay konservatif, saham agak membosankan, tetapi pada akhirnya Anda akan menjadi seorang pemenang dengan berapa return, mungkin 30-40% setahun. Oke. Nah, BMTR ini salah satu contoh juga. Pukulan pertama dari dia bear, ini kan pada dasarnya dia sudah bear ya. Ini bear sekali dia. Kemudian setelah bear ini dia mencoba untuk naik, straight. Nah, naik ini baru pukulan pertama, belum tentu dia bisa menjadi bullish lagi, tetapi setidaknya ini merupakan satu indikasi bahwa perlawanan dia di sini lebih besar dari semua perlawanan yang pernah ada. Ada satu harapan bahwa ini mirip seperti PTBA tadi, ini awal mula dari tren bullish, tetapi bukan berarti waktu kenaikan yang pertama di sini saya mau masuk, tidak. Kenapa? Saya hanya akan masuk nanti pada saat benar-benar saya bisa melihat dia sudah melengkung dari bawah ini, dari drop, kemudian dia bikin base dan kemudian dia naik kembali ke atas. Saya baru akan masuk kalau di situ. Biarkan saja orang menikmati 1.500 sampai 1.800, saya juga bisa menikmati dari ICBP misalnya 12.000 ke 15.000, karena saya harus memasukkan faktor safety di dalam investment yang kita miliki. Ya. Nantinya pada saat golden zone itu lewat, makanya kenapa di dalam Astronaci Anda belajar tentang golden zone dan dead zone. Pada saat golden zone itu lewat, semakin sedikit saham-saham yang bisa dipilih. Karena apa? Mereka sudah akan memasuki masa-masa di mana big picture-nya, big trend-nya itu sudah mulai berbalik arah menjadi bear. Sehingga ini sideways atau bear. Even sideways pun kita sudah tidak akan ambil. Walaupun kalau Anda lihat banyak yang merekomendasikan C-pin, mungkin secara fundamentally kita tidak mau masuk karena ya begini. Siapa yang bisa tidur tenang kalau sahamnya dibikin naik turun seperti bola begini ya? Lebih baik saya tidak trading, lebih baik saya deposito daripada saya meresikokan dana saya. Makanya ini kita berbicara tentang Anda mau cari uang dari market atau Anda ingin mencari kepuasan batin gitu. Ada adrenalin, ada excitement, itu masanya sudah lewat ya. Awal-awal seorang trader pasti mencari itu, tetapi pada akhirnya Anda akan fokus kepada bagaimana make money di dalam trading ya. Oke, now dari beberapa yang saya tadi sudah jelaskan, kita coba lagi cari contoh ya. Bagaimana dengan sama-sama rokok, yang satu HMSP, yang satu gudang garam, yang satu up, yang satunya flat. Ini sudah jelas kita harus coret dari market, tidak perlu lagi kita beli di sini ya.
Apalagi yang menarik, mungkin kita akan masuk ke properti dalam bentuk vertical property, misalnya apartemen, itu ada APLN. Nah, APLN ini kan up ya, overall itu bull. Kita turunkan saja, melihat ke hourly-nya langsung. Karena harus satu yang kita yakini, selesainya dia bermain-main dalam kondisi seperti ini akan kembali menguat. Dan ini pattern falling wedge sudah mulai terlihat ya. Kita mau beli di mana ya? Tunggu saja false break di bawah sini, dia naik lagi kita masuk. Atau di sini ada swing high di tengah-tengah ini nanti terbentuk dan kita bisa buy di tengah-tengahnya. Yang jelas tidak keluar daripada keseluruhan gambar ini up, gitu ya. Yang penting itu. Kemudian SSEI itu juga big trendnya up. Nah, sekarang ada satu resiko sebenarnya. Pak, bagaimana Anda tahu ini sudah akhirnya? Nanti dia bisa turun. Ya nggak apa-apa. Saya dulu juga berpikir demikian. Tetapi pada akhirnya saya punya satu gambaran bahwa tidak gampang tren itu berubah arah. Jadi daripada kita selalu takut dia itu sudah mencapai puncaknya, lebih baik kita tetap berasumsi bahwa tren itu masih naik. Seandainya sial-sial kita masuk waktu di akhir dari acara, ya sudah kita cut saja. Tetapi biasanya kita sudah menikmati 3 kali lah minimal keuntungan, baru yang keempat itu kita celaka gitu. Daripada setiap kali mau masuk selalu takut dan akhirnya memiliki satu perspektif yang terbalik, setiap kali mau trading mencari saham-saham yang turun seperti ini, lebih hancur lagi ya. Jadi kalau apa, lebih baik kita kegigit sekali 2 kali, tetapi sebelumnya kita sudah menikmati profit. Itu yang menjadi satu catatan saya, ternyata hasilnya lebih baik daripada kita ketakutan gitu. Oke? Jadi demikianlah gambaran yang bisa Anda tangkap bagaimana kita melihat dari big trend terlebih dahulu, kemudian Anda turunkan dari weekly, Anda buka hourly-nya. Kalau Anda mau menggunakan daily, mungkin Anda akan masuk ke monthly dulu, kemudian dari monthly Anda akan turunkan ke daily ya. Misalnya kita buka IHSG monthly, itu sudah jelas sekali bahwa dia dalam kondisi yang kuat, dia baru break all time high-nya dan ini masih terus akan naik, tidak ada berhentinya ini ya. Nah, kalau kita sudah melihat dengan perspektif yang besar seperti ini, Anda akan tenang gitu. Selama dia tidak melengkung, dia tidak membuat lower highs dan seterusnya, ini akan aman ya. Dan waktu kita buka ke daily-nya, apalah artinya sebuah skandal yang seperti ini saja? Tidak ada artinya. Makanya kemarin saya bilang, waktu dia drop signifikan itu hanyalah sebuah tipuan. Apalagi memang secara financial astrology-nya dia berada di dalam Mercury retrograde misalnya. Jadi kita tetap stick pada monthly, dia akan up, maka di daily you are looking for buying. Misalnya kita lihat Bank BRI, kita tetap yakin BRI up dan memang bagus. Kenapa? The monthly trend, big picture sangat-sangat kuat. Oke? Paling sial nanti waktu dia di monthly-nya bikin kepala cangkul, ini juga paling cuma 5-6 bulan ya. Setelah itu akan kencang lagi. Anda cut loss dulu tidak masalah ya. Misalnya ini dia turun dulu ke sini, kemudian dia tetap akan naik selama dia tidak berubah. Membutuhkan waktu mungkin 5 bulan di sini, tetapi waktu naiknya bisa 13 bulan ya. Ya itulah cycle yang Anda harus mengerti. Every price movement moves in cycle yang tidak bisa Anda hindari. Dan nanti di CAT program Anda akan belajar dengan lebih detail puncaknya ini nanti berhentinya di mana, kemudian kalau dia turun itu sampai di mana, kemudian tanggal berapa dia berhenti turun, lalu Anda masuk di situ, Anda bisa mengukur semuanya dengan lebih baik. Nah, tetapi dari semua itu Anda harus wajib mengetahui saat ini dalam trading di A Club, sometimes Anda memiliki saham-saham yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, Anda lebih memiliki resiko yang lebih besar. Misalnya Anda mau trading di saham-saham yang kecil, gunakan metode paradigma berpikir yang seperti ini. Dan waktu kita lihat BRI, kita turunkan ke daily. Yang kita fokus di sini adalah bagaimana Anda mencari continuation pattern. Anda mencari pola-pola yang akan menghantarkan Anda untuk naik kembali harga sahamnya. Seperti ini ada descending broadening wedge, kemudian ada flag ya. Dan ini akan up kembali. Bagaimana waktu nanti di up sini Anda bisa masuk pada saat terjadinya ada inside bar atau bar-bar apa yang ada di sini ya. Karena entry waktu dia lagi turun dan entry waktu dia sudah berjalan seperti ini ada metodenya sendiri. Ya, ini kita pisahkan kalau di modul atau syllabus di CAT itu entry trigger
yang dia didasarkan oleh pattern atau entry trigger yang berdasarkan dari single bar. Itu berbeda. Oleh karena itu, secara konsep besar Anda mesti tahu terlebih dahulu. Kalau ini udah jalan, maka entry di sini akan lebih beresiko daripada waktu dia lagi turun. Ya. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama. Tetapi overall, ya ini akan terus running up ke atas dengan target berapa. Kalau Anda mengerti dengan Fibonacci, kurang lebih tahun ini harusnya dia bisa menembus di 14.000 ya. Itu adalah sebuah value yang very possible buat saham BBRI, baik secara fundamental ataupun dengan price action. Itu akan ketemu di 14.200, 14.500 range-nya area tersebut ya. Itulah cara kita melihat, dan semua saham harusnya sama. Anda bisa menggunakan metode yang sama untuk mengoptimize keuntungan yang Anda bisa dapatkan ya. Kita akan akhiri webinar ini. Thank you very much for coming, dan semoga dengan penjelasan big trend dan small trend Anda bisa mengerti bagaimana cara untuk menyikapi pergerakan harga yang semakin hari semakin tricky dan makin volatile, tetapi kita bisa bertahan dan mendapatkan keuntungan.